tadi ya. Untuk siapa? Bagus. Selamat sore Kak. Ya sore. Nah, bisa minta waktu sebentar? Boleh. Kak, boleh. Silakan. Oke, jadi perkenalkan kami dari mahasiswa Prodi PGMI di sini akan menjelaskan tentang peta konsep yang sudah kami buat yang berjudul kebersihan diri. Nah, boleh tahu Kak namanya siapa? Saya Latifah. Saya Alifia. Oh, oke Kak Latifah sama Kak Alifia ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya kakak-kakak semua. Nah, di sini perkenalkan kami dari kelompok 6 Prodi PGMI akan menjelaskan materi tentang kebersihan diri. Nah, yang pertama, apa itu kebersihan diri? Kebersihan diri adalah upaya untuk menjaga dan merawat kebersihan tubuh untuk mencegah penyakit, lalu meningkatkan kesehatan dan menjaga penampilan yang baik. Nah, kalau kita membahas tentang kebersihan diri, pastikan udah gak asing ya untuk kita laksanakan sehari-hari. Contohnya kayak kita mandi setiap hari, sehari 2 kali gitu kan. Nah, kakak-kakak di sini mandi berapa kali tuh? Sehari. Iya, sehari. 3 kali, 2 kali. Wah, itu udah bagus tuh, karena kan memang kita dianjurkan buat sehari 2 kali gitu kan. Nah, jadi kebersihan diri ini tuh sangat penting kita terapkan selain untuk menjaga kesehatan kita maupun mencegah penyakit, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita dalam bersosialisasi kepada terhadap masyarakat atau teman-teman kita gitu. Kalau kita tubuhnya bersih, wangi gitu kan, jadi kita merasa percaya diri, nggak bau gitu kan. Pasti kan kita pernah menemukan teman-teman kita yang bau gitu kan ya, maaf ya, teman-teman kita yang mempunyai mungkin kebersihan dirinya kurang gitu. Jadi pas kita bersosialisasi kepada mereka, ternyata waktu kita bersosialisasi atau bercengkrama dengan mereka ini, kita merasakan bahwa diri mereka itu kurang bersih gitu, dengan kadang entah bau badan, entah bau mungkin keringat mereka gitu kan. Nah, kebersihan diri ini juga banyak macamnya, seperti kayak kita tadi itu mandi setiap hari ya, sehari 2 kali atau sehari 3 kali bisa. Terus kayak kita menjaga perawatan kuku, memotong kuku kita dengan secara teratur ya kan. Kalau di agama Islam kan memang dianjurkan kan ya untuk memotong kuku dan tidak memanjangkan kuku. Terus nah, kebersihan diri ini juga dia meningkatkan kesehatan. Kalau tubuh kita bersih, otomatis badan kita sehat gitu kan. Contohnya kalau misalnya kita nggak keramas gitu, jadi kayak mana ya, nanti kutu-kutu banyak ini di rambut kita, banyak kutu yang bersarang, bertelur atau beranak gitu. Jadi kita perlu banget menjaga kebersihan diri, perlu kesadaran buat diri kita gitu kan. Itu kebanyakan pribadi saya sendiri juga belum maksimal untuk menerapkan kebersihan diri ini. Terutama kan kalau anak muda sekarang pasti mandi ya bermasalah itu di bagian mandi. Kalau kadang kita mandi sehari cuma sekali atau pas hari libur nggak mandi sama sekali gitu kan ya, itu gimana ya, itu juga butuh kesadaran buat diri kita sendiri gitu. Lanjut, poin kedua di sini ada manfaat kebersihan diri. Jadi yang pertama itu ketika kita menjaga kebersihan diri ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan. Yang pertama itu bisa mencegah penyakit dan juga infeksi. Jadi menjaga kebersihan diri itu salah satu langkah untuk mencegah penyakit dan juga infeksi. Karena kebanyakan penyakit ini bisa menular melalui makanan, bisa lalu minuman, terus juga bisa dari permukaan yang terkontaminasi. Nah, dengan menjaga kebersihan diri seperti tadi mandi secara teratur, terus kayak mengganti alat-alat kebersihan secara rutin, kayak contohnya handuk ataupun sikat gigi itu salah satu cara untuk mencegah penyakit dan juga infeksi. Selanjutnya itu bisa meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental. Nah, jika kita menjaga kebersihan diri,
maka kita ini bisa menghalangi bakteri, kuman ataupun virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jika tidak ada kuman yang masuk ke dalam tubuh kita, otomatis kesehatan fisik kita juga meningkat. Selain itu juga, kebersihan diri juga bisa meningkatkan kesehatan mental. Karena dengan kita menjaga kebersihan diri, kita ini bisa mengurangi tingkat kecemasan kita terhadap terhadap segala sesuatu yang kotor gitu. Jadi kita tuh merasa nyaman dan juga tingkat stresnya bisa menurun. Selanjutnya yang ketiga itu bisa menjaga hubungan sosial. Maksudnya di sini itu kayak tadi kesan pertama yang dilihat orang ketika melihat kita tuh penampilan fisik ya. Jadi kalau misalkan fisik kita itu enak dipandangnya ataupun bersih, otomatis kita ini memberi kesan pertama kepada orang yang berinteraksi dengan kita. Otomatis orang yang berinteraksi dengan kita ini akan nyaman gitu ya. Jadi kayak enak dipandangnya. Terus bisa meningkatkan produktivitas. Nah, dengan menjaga kebersihan diri kan otomatis tubuh kita sehat. Nah, kalau tubuh kita sehat, maka kita ini bisa melakukan hal-hal yang positif seperti semangat bekerja, semangat kuliah, ataupun semangat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir bisa membentuk pola hidup sehat. Jadi kebersihan diri ini langkah awal untuk membentuk pola hidup sehat. Karena kalau kita mau sehat, itu otomatis kan mulai dari diri kita sendiri. Seperti kayak mandi tadi, mandi secara teratur, terus potong kuku, tidak malas keramas. Nah, kalau misalkan pola hidup kita udah sehat, kita itu ya tadi bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya, seperti kayak bekerja, terus melakukan pekerjaan rumah ataupun kuliah. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita tidak membentuk pola hidup sehat, kita itu akan mudah terserang penyakit. Nah, kalau udah terserang penyakit, otomatis kan kita kayak susah ya melakukan aktivitas sehari-hari. Kayak misalkan cuma rebahan doang untuk kerjaannya. Terus juga jarang keluar rumah, seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu dampak tidak menjaga kebersihan. Jadi dampak tidak menjaga kebersihan itu merupakan salah satu faktor kebersihan yang meningkatkan resiko terkena penyakit seperti kayak penyakit obesitas, terus masalah gigi, depresi, kecemasan, kualitas tidur yang nggak baik, penurunan interaksi sosial, terus infeksi kulit dan juga penyakit yang menular. Ya, seperti contohnya itu ada obesitas. Obesitas ini kebersihan yang buruk yang dapat mempengaruhi pola makan, terus pola aktivitas juga yang mempengaruhi. Jadi kalau kita makan yang berlebihan nih, kan kita dianjurkan setiap hari sehari sekali itu makan 3 kali nih. Kalau kita udah melebihi makan 3 kali itu udah bukan porsinya kita. Jadi porsinya kita itu sehari itu ya 3 kali. Kalau udah lebih 5 kali, 6 kali itu udah melebihi porsi kita sehari-hari. Terus yang kedua itu ada masalah gigi dan bau mulut. Maksudnya itu kita itu kalau nggak rajin menggosok gigi setiap hari itu mulut kita itu bisa berbau, terus menimbulkan sakit gigi, terus mulut kita berasa tuh kayak nggak nyaman gitu buat kita sehari-hari. Terus yang ketiga itu ada depresi. Depresi itu kayak kita stres mikirin aktivitas kita, terus tugas itu juga mempengaruhi depresi. Jadi itu kalau kita mikirin depresi itu jadi males mandi, terus males makan, gitu juga mempengaruhi depresi buat kesehatan tubuh kita gitu. Terus yang terakhir itu ada yang keempat itu ada kualitas tidur yang buruk. Jadi kualitas tidur yang buruk itu seperti kita tidurnya tuh nggak teratur gitu loh. Yang seharusnya kita tidur jam 9, kita itu tidur itu kayak misalnya jam 11 apa jam 12. Nah, kalau kita tidur lebih dari jam 9 itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Kalau kita nggak teratur tidurnya, kita tuh bisa menimbulkan aktivitas buat besoknya itu menimbulkan aktivitas yang kurang maksimal gitu. Jadi kan kalau kita tidur yang baik tuh maksimal jam 9 gitu.
terus bangun-bangun subuh, terus kita melakukan aktivitas subuh kayak seperti sholat, terus habis itu bersih-bersih, beres-beres, dan lain-lain sebagainya. Kelima itu ada penurunan interaksi sosial. Jadi penurunan interaksi sosial itu kayak kita itu kalau kita nggak mandi, terus kita bau badan, terus kalau kita pergi-pergi bersama teman-teman kita gitu, kan pasti ada teman kita, dia ini bau badannya, terus dia nggak mandi. Nah, ini nih mempengaruhi gitu loh, mempengaruhi penurunan interaksi sosial. Jadi kalau tubuh kita tuh bau harum, terus kita setiap hari itu selalu fresh gitu setiap hari, jadi itu teman-teman kita itu suka gitu, senang, nyaman gitu di dekat kita gitu. Yang terakhir itu ada infeksi kulit dan penyakit menular, seperti contohnya itu kayak jerawat, terus panu, bisul, kayak gitu. Kan kalau panu itu misalnya nih ada teman kita yang terkena panu, terus kita nggak tahu kalau teman kita tuh ada yang kena panu gitu, terus kita itu minjem jilbabnya, minjem bajunya. Nah, dari situ tuh kita bisa menularkan dari penyakit itu menular gitu loh. Terus yang terakhir tuh ada kayak jerawat gitu. Kalau kita nggak rajin bersihin muka setiap sebelum tidur, itu juga mempengaruhi jerawat di muka kita gitu loh. Jadi sebelum tidur tuh seharusnya kita bersih dulu, kayak cuci muka, terus membersihkan muka. Sekian materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin keempat, yaitu faktor pendukung. Faktor pendukung itu ada pendidikan dan kesadaran, akses fasilitas dan produk kebersihan, dukungan keluarga dan komunitas, lingkungan fisik, ekonomi, dan sumber daya. Yang pertama itu ada pendidikan dan kesadaran. Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kebersihan. Kesehatan dan juga perilaku yang bertanggung jawab ini juga membantu dalam pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Yang kedua ada akses fasilitas dan produk kebersihan. Memiliki akses ke fasilitas kebersihan, memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang layak dan produk kebersihan seperti sabun dan air bersih dan esensial untuk mencegah penyakit dan memelihara kesehatan masyarakat. Yang ketiga ada dukungan keluarga dan komunitas. Dukungan sosial dari keluarga dan komunitas dapat memberikan dorongan moral untuk mengadopsi dan mempertahankan praktik kebersihan yang baik. Yang keempat ada lingkungan fisik. Lingkungan yang bersih dan aman mendukung kesehatan fisik dan mental. Ini termasuk memiliki akses ke air bersih, udara yang tercemar, dan fasilitas umum yang terawat. Yang kelima ada ekonomi. Stabilitas ekonomi memungkinkan individu dan keluarga untuk menginvestasikan kebersihan dan kesehatan, seperti membeli produk kebersihan atau mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Yang keenam ada sumber daya. Ketersediaan sumber daya, baik itu sumber daya alam, finansial, infrastruktur kebersihan dan sanitasi yang lebih baik, serta program pendidikan kesehatan. Untuk praktis, mandi secara teratur, cuci tangan, perawatan gigi dan mulut, perawatan rambut, kebersihan tubuh, pakaian dan lingkungan di sekitar. Penggunaan masker, yang pertama itu kan ada mandi secara teratur. Manfaatnya itu menghilangkan kotoran di dalam tubuh, terus itu menyegarkan tubuh, terus kan mencegah bau badan. Terus yang kedua itu ada cuci tangan. Cuci tangan secara teratur itu dapat menjaga penyakit. Terus itu yang kedua itu menghilangkan kuman dan infeksi. Yang keempat itu adalah menjaga kebersihan sebelum dan sesudah. Terus itu membantu mengurangi resiko tertularnya penyakit. Terus itu yang keempat ini ada kebersihan kuku. Kalau kita misalkan membersihin kuku tiap hari, kuku kita panjang, itu kan kita dapat menghilangkan kuman.
Terus pakaian dan lingkungan di sekitar. Kalau kita pakaiannya rapi, nggak bau, terus kita apa weh? Pakaian dan lingkungan sekitar. Apa sih? Menghindari penumpukan kuman dan bakteri di sekitar kita. Terus yang kelima ini ada penggunaan masker. Kan kemarin tuh ada penyakit apa? COVID ya. COVID itu tuh kan apa sih, penyakit yang menyebar kan. Nah itu tuh penggunaan masker ini dapat mencegah penyakit, karena kalau kita misalkan kita demam itu juga kadang dibilang kayak apa sih, penyakit COVID kan. Makanya kita harus menggunakan masker. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami yang tentang kebersihan diri. Terima kasih waktunya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Time is all on